Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ibu, Pak Menteri beserta Pak Wamen jajaran Kemenhaj. Terima kasih atas pemaparannya. Saya agak ngantuk karena pemaparannya panjang, bentuknya bukan ilustrasi, bentuknya narasi. Akan lebih baik kalau bentuknya ilustrasi. Tapi yang menjadi catatan saya dan mungkin jadi catatan kita semua, kita ingin goals penyelenggaraan ibadah haji 2026 atau 1447 Hijriah ini berjalan dengan baik. Digarisbawahi oleh Pak Pimpinan, anggaran Kemenhaj itu harus sama seperti anggaran Dirjen PHU di tahun 2025 tahun lalu. 2025 tahun lalu, minimal. Tapi ajuan Bapak-Bapak untuk ABT-nya 3,1 triliun. Betul ya? Oke. Pertanyaan saya, kalau 3,1 triliun ini di breakdown, kira-kira yang paling urgensi itu di titik beratnya di mana? Yang paling masuk di akal, yang paling rasional. Karena kalau menurut saya, kita breakdown berdasarkan timeline. Timeline-nya apa? Karena kita itu butuh penjelasan dalam bentuk ilustrasi yang Bapak-Bapak buat dan sampaikan kepada kita bahwa anggaran ini bukan anggaran untuk tahun 2025, karena di dalamnya ada anggaran persiapan haji tahun 2027 atau tahun 1448 Hijriah yang mungkin kita harus persiapkan dari setelah penyelenggaraan ibadah haji selesai dilaksanakan per tanggal 1 Juli. Betul kan? Jadi Kementerian Haji ini bukan kementerian yang sama seperti kementerian lainnya. Kita ini ada kegiatan yang berbeda dengan kementerian-kementerian di luar mitra kita. Beres haji kita langsung kerja lagi nih hat-trick. Evaluasi langsung kerja lagi. Evaluasi langsung bayar nih untuk persiapan. Gitu kan? Maka tadi saya bilang saya agak ngantuk gitu loh. Karena bentuknya narasi, bukan timeline. Coba kalau tadi Gus Irfan jelaskan dalam bentuk timeline, mungkin kawan-kawan langsung sadar, oh iya, di bulan sekian kita harus langsung bayar nih DPR. Karena beres haji itu di tanggal 1 Juli, evaluasi, kemudian dalam jangka waktu sekian, DPR dengan kesepakatan dengan Kementerian Haji membuat panja, harus segera membayar uang muka kepada pemerintah Saudi Arabia. Betul kan? Dan yang namanya penyelenggaraan ibadah haji itu bukan hanya dilaksanakan di luar negeri, persiapan di dalam negerinya pun harus dilaksanakan. Dengan pelibatan Kanwil maupun Kementerian Agama yang ada di daerah. Maka pertanyaan saya, yang rasional dari 3,1 ini kira-kira berapa yang harus dipersiapkan? Nah itu yang sangat yang sangat penting. Yang berikutnya lagi catatan saya sebetulnya mendukung Pak Pimpinan. Kenapa? Karena di luar ini SDM itu penting Pak Menteri. Bapak menyampaikan kepada kami, kita masih kurang orang. Pertanyaan berikutnya adalah
kita ini kan masih di beberapa daerah sifatnya masih akan mengevaluasi kinerja Kanwil maupun Kemenak kabupaten kota. Setelah penyelenggaraan haji itu selesai, apakah mereka masih bisa bekerja sesuai dengan keinginan Kemenhaj apa belum? Kalau kayak begini terus kan artinya SDM itu masih mau dipertahankan apa tidak? Sementara yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, kita masih membutuhkan SDM yang akan direkrut baru, betul nggak? Dari ya 7.000 loh bahkan gitulah. Nah artinya DPR ini masih membutuhkan roadmap yang jelas dari Kementerian Haji. Saya sih nggak akan bicara yang panjang lebar, tapi kalau bentuknya kayak begini pimpinan, rasanya kita masih butuh 1 hari memperbaiki kepada Kemenhaj bentuk pelaporannya agar kita bisa serius melakukan pendalaman apakah bentuknya FGD gitu kan, agar bisa lebih detail. Karena kalau kayak begini saja, saya terus terang masih kurang puas gitu. Nah karena di dalam pemaparan dari Kementerian Haji, ini catatan saya banyak banget, sampai saya tadi waduh, PR-nya banyak banget. Di sini disebutkan finalisasi jadwal penerbangan haji tahun 2026, persiapan penyediaan transportasi udara tahun 2027. Pertanyaannya, finalisasi jadwal penerbangan haji 2026, kira-kira persiapan untuk dengan maskapai sendiri, Bapak-Bapak kan belum menyampaikan kepada kita nih. Garuda dengan Saudi Arabia bagaimana nih konkretnya? Persiapan kloternya bagaimana? Sudah persiapan apa belum nih, gitu kan? Jenis pesawatnya apa, pembagiannya bagaimana? Ini kan cuma finalisasi doang. Kita kan belum tahu nih, gitu kan? Nah, artinya saya masih pingin melakukan pendalaman di luar yang ini saja. Karena kalau ini kan hanya laporan-laporan saja. Kemudian kalau melihat dari yang Bapak-Bapak laporkan kepada kami, saya mengapresiasi bahwa tugas-tugas Bapak untuk kegiatan dari awal sampai dengan akhir dengan kementerian baru, saya acungkan jempol deh. Artinya 70% lah. Sudah oke persiapannya, tetapi next mau seperti apa kita belum tahu nih. Karena kami jujur saja hari ini kita akan melakukan pendalaman kaitan dengan anggaran ABT. Anggaran ABT inilah yang paling krusial. Anggarannya 3,1 triliun. 3,1 triliun ini yang akan kita bahas bersama. Yang rasional itu seperti apa? Karena kalau di breakdown lagi menurut yang Bapak-Bapak minta, apalagi kalau bicara aset, saya tidak mau masuk dulu ke aset. Kalau aset kita bisa selesaikan duduk satu meja bareng-bareng. Tetapi yang paling krusial tadi adalah persiapan berdasarkan timeline. Karena itu yang akan dikerjakan oleh Bapak-Bapak semua. Berhasil tidaknya Bapak-Bapak itu tergantung support dari DPR. Mungkin itu saja dari PDI Perjuangan, nanti ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.